Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 12? Semoga antum dalam keadaan sehat dan selalu semangat menuntut ilmu. Ananda, Ustazah akan memberikan pembahasan 3 soal presensi yang Ustazah janjikan Sabtu kemarin. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya adalah, perhatikan tabel berikut. Ion unsur berikut yang mempunyai jari-jari terbesar adalah, siapa yang masih ingat apa itu jari-jari? Jari-jari adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar. Nah, kita lihat berdasarkan penjelasan Ustazah minggu lalu. Untuk memudah mengingat, kita menggunakan kuadran ya. Nah, jari-jari atom itu terletak pada kuadran K3, yang mana, ingat ya, nilainya semakin besar menuju tanda panah. Artinya, jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar. Jari-jari atom dari kanan ke kiri dalam satu periode juga semakin besar. Mengenai jari-jari atom, kita kembali ke soal. Kita periksa masing-masing opsennya, opsen A sampai D. Oke, nah yang pertama T plus. T melepas 1 elektron dari 11 menjadi 10. U juga melepas 2 elektron menjadi 10. V melepas 3 elektron, nomor atomnya 13. Setelah itu elektronnya tinggal 10. X min 3 menangkap 3 elektron sehingga jumlah elektronnya jadi 18. Y juga menangkap 2 elektron, dari 16 menjadi 18. Nah, selanjutnya dari jumlah kulit, tentu ion yang mempunyai 3 kulit mempunyai jari-jari lebih besar. Jadi fokus perhitungan kita kali ini ke yang X min 3 dan Y min 2. Nah, antara ion X min 3 dan ion Y min 2, manakah yang mempunyai jari-jari atom lebih besar? Coba kita perhatikan. Kita lihat Y dulu, Y min 2. Y min 2, jumlah elektronnya ada 18, 288 ya. Berarti jarak dari inti ke kulit terluar dapat kita ilustrasikan seperti ini. Sedangkan yang X min 3 juga yang terdiri dari 15 proton, jumlah elektronnya juga 18, 288. Namun, coba perhatikan, keduanya sama-sama mempunyai jumlah elektron sebanyak 18. Namun, karena jumlah proton X lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proton Y, sehingga tarikan ke inti pada X lebih lemah dibandingkan dengan pada Y. Pada Y, tarikan inti lebih kuat karena dia ada 16 proton di sini yang akan menarik elektron terluar, sehingga lebih mengecil jari-jari atomnya dibandingkan dengan yang X min 3. X di sini, X di sini jumlah protonnya 15, karena jumlah proton X lebih kecil dari Y, maka tarikan inti lebih lemah dibandingkan dengan Y, maka jari-jarinya paling besar, kisut. Jadi jawaban kita adalah D. Baik Ananda, kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya adalah, campuran larutan berikut yang mempunyai bentuk larutan penyangga adalah. Nah, siapa yang masih ingat syarat dari larutan penyangga? Ya, ada 2 ya. Larutan penyangga itu bisa berupa asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya.
Atau bisa juga reaksi antara asam lemah dengan basa kuat di mana mol asam lemah lebih besar, atau basa lemah tambah dengan asam kuat di mana mol basa lemah lebih besar. Jadi bagian spesies lemah yang mempunyai mol yang lebih besar. Nah, untuk menjawab ini kita cek satu persatu. Yang option A itu larutan asam asetat dengan NaOH, berarti asam lemah dengan basa kuat. Cek molnya, ini 50 kali 0,2, 10 mol. Selanjutnya 50 kali 0,15 mol, berarti jumlah mol asam lemah lebih besar dari mol asam kuat. Berarti yang A betul. Kalau mau dilanjutkan, kita cek yang B. Ini asam lemah dengan basa kuat. Cek jumlah molnya, ini 10 mol, ini 10 mol sama, berarti ini bukan ya, karena jumlah molnya sama. Yang C, itu asam kuat dengan NH3 basa lemah. Di sini jumlah molnya 50 kali 0,2, berarti 10 mol, sedangkan basa lemahnya juga sama 10 mol, ini bukan. Selanjutnya, yang D, asam kuat dengan basa lemah. Perhatikan jumlah molnya. Ini 10 mol, HCl 10 mol. Sedangkan NH3 5 mol. Ini tidak termasuk karena jumlah mol dari basa lemah NH3 lebih kecil. Harusnya lebih besar. Selanjutnya reaksi HCl dengan NaOH, ini reaksi asam kuat dengan basa kuat, berarti bukan ya. Berarti yang termasuk larutan penyangga adalah option A. Reaksi antara asam asetat dengan NaOH di mana mol asam asetat lebih besar dibandingkan dengan NaOH. Paham nak? Oke, berarti jawaban kita A. Next, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat adalah, berarti ini kita pembahasannya di kimia organik ya. Nah, kita lihat lagi reaksi-reaksi yang dapat menghasilkan asam asetat. Yang pertama, oksidasi etanol ya. Asam asetat CH3COH bisa diperoleh dari etanol, kita oksidasi menjadi aldehid. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Dalam hal ini asam asetat. Selanjutnya hidrolisis asetilamin. Perhatikan ini. Asetilamin hidrolisis menghasilkan asam asetat. Yang ketiga hidrolisis asetil asetat. Perhatikan. Hidrolisis asetil asetat juga menghasilkan asam asetat. Oke, yang bukan reaksi yang menghasilkan asam asetat adalah oksidasi dari isopropanol. Jadi jawaban kita adalah D. Demikian Ananda pembahasan dari 3 soal presensi kita yang kemarin. Semoga menambah pemahaman Ananda tentang soal-soal tryout kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.